Drop it. Pagi hari ini di studio Radio Perkasa sudah hadir narasumber yang tentunya akan bersama-sama dengan kita kurang lebih 1 jam ke depan dari BPJS Kesehatan Cabang Biak. Saya menyapa selamat pagi untuk Ibu Sri Rejeki, Kepala Bidang Peserta Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta. Selamat pagi, Mbak Sri. Selamat pagi, Mbak. Iya. Oke, apa kabar hari ini, Mbak Sri? Kabar sehat selalu. Sehat selalu. Iya. Baik. Dan kali ini juga sudah hadir di studio bersama dengan Mbak Sri Rejeki ada Bapak Wirdaus Alambudi selaku Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan. Selamat pagi, Pak Wir. Selamat pagi, Mbak. Iya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, luar biasa pagi hari ini semua sehat ya walaupun di tengah pandemi COVID-19 ya. Oke, baik. Dan pagi hari ini warga Perkasa kita mengundang Anda untuk dialog interaktif bersama dengan Radio Perkasa FM ya pagi hari ini bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Biak dengan kita mengangkat topik ya atau fokus di topik kepatuhan badan usaha dalam program JKN KIS. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan kepatuhan badan usaha, nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit pentingnya badan usaha untuk mengikuti program JKN KIS ini. Baik, kami dari BPJS Kesehatan mengucapkan terima kasih terkhusus kepada pelaku usaha yang di Kabupaten Biak Numfor, di mana untuk kepesertaan segmen badan usaha itu sudah mencapai 5.557, di mana untuk badan usaha yang sudah registrasi itu ada 194 badan usaha. Setelah 3 hari belum ada etikat baik untuk melengkapi berkas seperti situ, SIU, NPWP, maka kita berikan surat lagi jangka waktunya 2 hari. Dari 2 hari itu adalah peringatan pendaftaran. Setelah peringatan pendaftaran belum juga melakukan pendaftaran, kita limpahkan ke petugas pemeriksaan. Disinilah peran serta petugas pemeriksaan untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung maupun pemeriksaan dengan pendampingan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan sudah kerjasama atau MOU langsung dengan Kejaksaan Negeri Biak Numfor, dengan Disnaker, dengan BPNPTSP, di mana ini juga ada forum kepatuhan juga, di mana dilakukan dalam 1 tahun 2 kali. Dan alhamdulillah juga sudah kerjasama ini sudah berjalan dengan baik dan pemeriksaan pun juga sudah dilakukan secara bersama-sama juga. Jadi pentingnya badan usaha untuk mendaftarkan pesertanya ini sebenarnya sudah diatur juga di Peraturan Presiden yang terbaru 64 tahun 2020, di mana pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya termasuk juga pemberi kerjanya. Karena sudah ada payung hukum, jadi tugas kita selaku penyelenggara memberikan edukasi bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya. Mungkin itu. Untuk selanjutnya sebenarnya dengan mengikuti badan usaha dari segmen badan usaha lebih diprioritaskan untuk mereka yang memang sudah memiliki situ-siu dan iurannya pun terjangkau, artinya setiap tahun pasti akan mengalami kenaikan karena kita batas bawahnya adalah UMP dari 5%. Ya. Artinya secara keseluruhan dari UMP 5% sekarang 3.516.700, kalau 5%-nya itu sekitar 175.835. Ya. Yang 1% ditanggung oleh pekerjanya, 4% oleh pemberi kerja. Dan ini sudah mendapatkan hak kelas perawatan kelas 2 dan sudah menanggung 5 jiwa yang terdiri dari 1 pekerjanya, 1 suami atau istri dan 3 anak. Jadi nanti biasanya yang terjadi di lapangan, Bapak Ibu kalau pekerjanya itu tiba-tiba resign, itu bagaimana? Jadi masing-masing HRD atau PIC-nya melapor saja ke BPJS Kesehatan atau bisa juga mengakses lewat eDabu. Jadi memang untuk badan usaha ini ada aplikasi tersendiri di mana aplikasi tersebut peserta dapat
menambah, mengurangi, melihat iuran juga bisa di situ. Jadi tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan. Apalagi kita dituntut di era digital ini untuk dapat langsung melakukan akses di aplikasi Edabu tersebut, Mbak. Mungkin secara garis besarnya demikian. Kami alami saat ini bagaimana perlakuan untuk peserta PPUBU di rumah sakit. Di rumah sakit itu sudah tertera atau sudah disediakan kelas-kelas perawatan dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tetapi saat ini untuk kondisi yang terjadi yang kami terima oleh beberapa pilihan peserta, biasanya itu ada yang haknya di kelas 2, namun yang sering terjadi justru tidak mendapatkan haknya. Sebenarnya penyebab ini secara langsung kita potret itu bukan berarti peserta tidak mendapatkan sesuai dengan haknya, namun kondisi lain menyebabkan peserta tersebut ketika sakit di rumah sakit, ruangan yang seharusnya menjadi haknya itu penuh. Nah, penuhnya ini banyak sekali faktor yang menjadi penyebab hak peserta tidak sesuai dengan haknya. Yaitu satu, peserta PBI, APBN maupun APBD ataupun peserta mandiri itu cukup besar. Kalau persentasenya mungkin hampir 85%, peserta tersebut lebih banyak, sehingga kapasitas daripada ruang perawatan di rumah sakit juga perlu dikembangkan. Nah, yang kedua, persentase tingkat kesakitan cukup tinggi, sehingga menyebabkan ruang perawatan sesuai dengan hanya itu perlu. Kemudian rumah sakit juga memberikan solusi terkait dengan kondisi tersebut, yaitu jika peserta berkenan dan memang tidak ada cara lain ya selain memberikan solusi, yaitu dirawat satu tingkat lebih rendah, kemudian nanti kalau sudah kosong, sudah ada yang sesuai, maka akan dipindahkan atau melakukan proses rujuk antar rumah sakit, yaitu yang paling dekat adalah rumah sakit Angkatan Laut. Ini solusi yang diberikan kepada peserta ketika peserta tidak mendapatkan sesuai dengan hak kelas perawatan. Nah, ini korelasinya bagaimana implementasi di rumah sakit yang sering terjadi. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini rumah sakit juga bisa memberikan dan menambah ya ruang perawatan sesuai dengan kebutuhan dari peserta JKN itu sendiri. Oke, ya Pak Wir, sejauh ini ada keluhan mungkin dari peserta JKN KIS tersendiri ini khusus untuk pelayanan yang ada di Paskes ini seperti apa? Kalau keluhan secara langsung kami mempunyai petugas BPJS 1 ya. BPJS yang membantu yang sudah ditempatkan di rumah sakit ya sesuai dengan jadwalnya. Ciri-ciri beliau untuk petugas itu menggunakan rompi warna kuning atau warna orange, tulisannya BPJS 1. Itu artinya ketika petugas tersebut ada di rumah sakit, secara langsung keluhan peserta yang ada di rumah sakit sudah ditangkap oleh petugas tersebut, sehingga harapan kami meminimalisir adanya keluhan yang sering terjadi di rumah sakit karena nanti akan dieksekusi, artinya langsung disampaikan solusi penanganan di rumah sakit tersebut. Yang 194 badan usaha itu ada di dalamnya yang sudah registrasi sebanyak 5.557 pekerja termasuk dengan anggota keluarga. Jadi kalau dilihat memang badan usaha di Biak ini mungkin sudah ribuan, tapi yang baru registrasi di kami 194 badan usaha. Jadi memang masih banyak sisa yang belum registrasi. Kendalanya salah satunya yang pertama NIK dari pekerjanya itu belum online. Jadi syarat wajib kepesertaan bagi JKN KIS adalah memiliki NIK secara online. Kami hadir kembali ya pada topik hari ini sesuai dengan pembahasan, yaitu terkait kepatuhan badan usaha. Namun berbicara masalah kepatuhan, tentunya korelasi antara hak dan kewajiban pun menjadi salah satu
tolak ukur kita bagaimana ketika badan usaha itu masuk pada skema DKM. Artinya sebenarnya kalau kita lihat dari pelayanan kesehatan sendiri tidak terlepas dari kontribusi seluruh pelaku badan usaha yang mendaftarkan karyawannya dalam program DKM. Sebenarnya kalau kita lihat tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jeki bahwasannya kepatuhan mendaftarkan menjadi peserta DKM ini masih cukup rendah. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat bahwasannya di tahun 2020 ini sudah cukup panjang ya, karena roadmap-nya itu sejak tahun 2014 sejak BPJS Kesehatan itu dijadikan sebagai badan penyelenggara yang berdasarkan undang-undang. Pada tahun 2015, 16 dan 17 itu seluruh badan usaha harusnya secara bertahap itu sudah masuk pada program JKN. Namun pelaksanaan sampai dengan tahun 2020 yang sudah berjalan 6 tahun ini masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan. Keikutsertaan tersebut sudah diperjelas ya, dalam undang-undang maupun dalam peraturan presiden. Ketentuan teknis pelaksanaannya bersifat wajib. Nah tentunya kewajiban itulah menjadi titik ukur keberhasilan program jaminan kesehatan khusus ya, di negara. Oke, baik. Ini satu pertanyaan lagi nih untuk Mbak Sri ini yang baru masuk melalui WhatsApp WhatsApp kita. Usaha jenis apa saja yang bisa didaftarkan ke JKN KIS dan cara pendaftarannya seperti apa dan tanggungannya seperti apa? Terima kasih dari Anto di Samova. Ya, silakan Mbak Sri. Baik, terima kasih Pak Anto atas pertanyaannya. Kami menanggapi untuk jenis usaha di mana yang pertama sudah memiliki surat izin usaha, itu memang harus didaftarkan kepesertaannya ke JKN KIS, baik usaha yang mikro, makro maupun yang menengah. Dalam hal ini kios-kios di Biak yang masih atau memiliki izin usaha nanti bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendaftar sebagai segmen badan usaha. Untuk persyaratannya adalah situs SIUP, NPWP, dan kartu keluarga. Apabila mungkin ada yang mempunyai kios dalam satu keluarga itu ada pas 5 orang, itu sudah bisa didaftarkan ke badan usaha dengan membawa persyaratan yang tadi, situs SIUP dan NPWP beserta kartu keluarga. Setelah itu kalau memang pengen menaikkan kelasnya atau mungkin pengen kelas 1 misalnya, jadi nanti iurannya berbeda dan itu harus hitungannya 4 juta ke atas dari 5%. Itu mendapatkan hak pas perawatan kelas 1. Tapi kalau untuk kondisi mungkin kios-kios yang mikro itu bisa mengambil kelasnya nanti sesuai dengan penghasilan yang diterima setiap bulan. Yang pertama, dukung program dengan kesehatan nasional Kabupaten Sehat melalui keikutsertaan menjadi peserta DKM. Yang kedua, tidak lupa juga selalu aktif ya, membayar iuran rutin setiap bulan. Yang terakhir, taati prosedur pelayanan kesehatan di era JKN tentunya, yaitu prosedur pelayanan tentunya. Demikian. Oke, baik. Baik, terima kasih. Demikian untuk dialog interaktif kita kali ini terkait dengan kepatuhan badan usaha bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Biak. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua pendengar Radio Perkasa yang sudah bergabung di interaktif kali ini dan yang sudah mendengarkan juga menyimak siaran ini. Terima kasih juga untuk narasumber kita Ibu atau Mbak Sri Rezeki, Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta, dan juga kepada Pak Wirdaus Alamudi, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih. Di lain waktu dan kesempatan kita pasti akan bertemu kembali ya dengan topik-topik yang lain juga bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Biak. Saya Wiwi mohon pamit dari ruang dengar. Mohon bila ada kata-kata yang salah, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan sampai jumpa.